Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya Hadiah Nur. Masih pada pembahasan kita mengenai materi segi 4 dan segi 3. Dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai segi 4 yang ketiga, yang berjudul jajar genjang. Pada dua video sebelumnya kita telah membahas mengenai bangun segi 4 yang berjudul persegi dan persegi panjang. Bagi yang belum sempat menonton dua video sebelumnya, silahkan dilihat di link deskripsi di bawah ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasan mengenai jajar genjang. Jajar genjang pengertiannya itu adalah segi 4 yang terbentuk oleh gabungan segitiga dan bayangannya. Jika segitiga itu diputar setengah putaran dengan pusat di titik tengah salah satu sisinya. Nah, segitiganya contohnya segitiga yang ini. Segitiga ABD. Nah, segitiga ini kalau kita putar 180 derajat, maka dia akan membentuk bayangan berupa segitiga BCD. Nah, sehingga gabungan antara segitiga ABD dan segitiga BCD inilah yang akan membentuk jajar genjang ya. Nah, unsur-unsur jajar genjang yang pertama itu adalah sisi, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Kemudian titik sudutnya juga ada 4, yaitu ABCD. Kemudian sudut-sudutnya yaitu sudut ABC, sudut BCD, sudut CDA, dan sudut DAB ya. Juga ada 4. Tidak jauh berbeda dengan persegi dan persegi panjang. Kemudian diagonalnya yaitu diagonal AC dan diagonal BD ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang dan sejajar. Yaitu, sisi yang berhadapan adalah AB dengan CD, ini sama panjang dan sejajar. Kemudian juga BC dan AD, ini sama panjang dengan yang ini dan juga sejajar ya. Kemudian besar sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, yang mana yang dimaksud dengan yang berhadapan? Yaitu sudut ABC yang ini itu berhadapan dengan sudut CDA yang ini. Nah, jadi ini sama besar. Kalau di sini misalnya 100, maka di sini juga 100 ya. Kemudian sudut BCD yang ini juga berhadapan dengan sudut DAB yang ini ya. Nah, maka ini sama dengan yang di sini ya. Kemudian yang ketiga, diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Nah, ini diagonalnya membagi 2 sama panjang. Lalu jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, yang mana yang berdekatan? Sudut ABC, yaitu yang ini, ditambah sudut BCD yang ini. Nah, ini adalah 180 jumlahnya. Bisa juga ini, sudut CDA dengan sudut DAB ini. Nah, ini juga 180 ya. Kemudian selanjutnya rumus keliling dan luas. Jajar genjang seperti segi 4 lainnya memiliki rumus keliling, yaitu jumlah semua sisi, yaitu AB tambah BC tambah CD tambah DA. Kalau kita ganti karena tadi CD ini sama dengan AB, jadi CD kita ganti saja dengan AB. Kemudian DA ini juga sama dengan BC, maka akan menjadi AB tambah BC tambah AB tambah BC. Sehingga kita bisa tuliskan keliling sama dengan 2 kali ya. Karena AB-nya 2 kali, BC-nya juga 2 kali. Jadi 2 dalam kurung AB tambah BC. Nah, sekarang kalau kita mau mencari luas. Luasnya itu memiliki rumus A kali T. Nah, apa itu A? A itu adalah alas. Misalnya kita melihat alasnya itu adalah AB. T adalah tinggi. Maka yang menjadi tinggi itu adalah yang ini, yang tegak lurus dengan AB ya. Jadi luas itu adalah rumusnya alas kali tinggi. Nah, kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih memahami mengenai jajar genjang. Yang pertama, pada jajar genjang ABCD di atas tentukan besar sudut BAD dan besar sudut ABC. Jadi yang ditanyakan adalah besar sudut BAD. Nah, berarti yang ini dengan
besar sudut ABC. Nah, berarti yang ini. Nah, kita akan lihat cara penyelesaiannya. Yang pertama, sudut BAD itu adalah jumlah dari sudut BAO yang ini ditambah sudut DAO, berarti yang ini. Nah ya, jadi sudut yang besar ini adalah jumlah dari yang ini dan yang ini ya. Kemudian kita akan cari terlebih dahulu sudut DAO ya, karena yang ininya kan sudah ada 20 derajat, yang di sebelah sini belum ada. Jadi kita cari dulu sudut DAO-nya. Caranya, sudut DAO ini sama dengan sudut BCO, sama dengan 35. Kenapa? Alasannya adalah kedua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya adalah sama, sehingga sudut BAD, nah karena di sini sudah ketemu 35, berarti sudut BAD yang ditanyakan yang sebesar ini itu adalah jumlahnya, yaitu 20 ditambah 35, hasilnya 55 derajat. Nah, terjawab sudah sudut BAD-nya 55 derajat. Kemudian besar sudut ABC-nya bagaimana? Sudut BAD yang ini ditambah sudut ABC. Nah, yang ini dengan yang ini itu adalah 180 derajat. Kenapa? Karena tadi sifat nomor 4, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Nah, ini kan berdekatan ini dan ini ya, sehingga jumlahnya 180. Jadi sudut BAD-nya karena sudah kita dapatkan 55, berarti kita tulis 55 tambah sudut ABC sama dengan 180. Jadi sudut ABC-nya 180 derajat dikurangi 55 derajat, hasilnya 125 derajat. Nah, terjawablah sudut BAD dan besar sudut ABC berturut-turut adalah 55 derajat dan 125 derajat. Nah, kita lanjutkan contoh soal kedua. Tentukanlah besar T yang ini dan besar sudut ABC. Ya, yang ini ya. Caranya, penyelesaian yang pertama, sudut BAD yang ini ditambah sudut ADC yang ini adalah 180. Dalam kurung keterangannya sifat nomor 4. Nah, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Ini kan berdekatan ya. Jadi, kita tuliskan BAD-nya kan 4T dikurang 4, kemudian ADC-nya 6T ditambah 4, sama dengan 180. Nah, kita kelompokkan 4T ditambah 6T, kemudian dikurang 4 derajat ditambah 4 derajat, sama dengan 180 derajat. Kemudian ini kita hitung hasilnya 10T, kemudian ini habis ya. Nah, ini habis. Jadi T-nya adalah 180 derajat dibagi 10, yaitu 18 derajat. Nah, terjawab nilai T adalah 18 derajat. Kemudian sudut ABC. Berapa sudut ABC? Sudut ABC itu sama dengan sudut ADC ya. Sifat nomor 2. Nah, sifat nomor 2, sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut ABC yang ini sama dengan sudut CDA. Nah, ini ya sama dengan ini. Nah, ya. Nah, jadi sifat nomor 2 benar ya, sudut ABC itu sama dengan sudut ADC, sehingga sudut ABC juga 6T ditambah 4 derajat. Nah, karena T-nya tadi 18, berarti 6 kali 18 derajat tambah 4 derajat, hasilnya 108 derajat ditambah 4 derajat, hasilnya 112 derajat. Jadi, besar T dan besar sudut ABC berturut-turut adalah 18 derajat dan 112 derajat. Oke ya, bisa dimengerti mengenai sudut. Sekarang kita menentukan keliling dan luas. Tentukanlah keliling dan luas jajar genjang ABCD di bawah ini. Nah, ada sebuah jajar genjang ABCD dengan panjang AE 3 cm, kemudian EB 7 cm, kemudian DE 4 cm. Nah, kita akan mencari keliling dan luas. Untuk mencari keliling, berarti kita harus tahu panjang semua sisi. Karena keliling rumusnya adalah jumlah semua sisi. Atau tadi rumusnya ini, 2 dalam kurung AB ditambah BC. Berarti AB, ini sudah ada angkanya. Kemudian BC.
Nah, BC belum diketahui. Nah, tapi kita bisa mencari BC dari keterangan yang akan kita dapatkan di sini. Nah, ini kamu lihat, ini adalah sebuah segitiga, ya. Sebuah segitiga. Karena panjang BC itu sama dengan panjang AD, sehingga kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang berbunyi bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang tegak lurus. Sehingga AD itu adalah akar AE kuadrat ditambah DE kuadrat. AE-nya 3 cm, DE-nya 4 cm. Kita kuadratkan hasilnya 9 dan 16. Kita jumlahkan hasilnya akar 25, jadi AD-nya adalah 5 cm. Nah, dapat nilai AD, berarti BC-nya juga 5. Karena ini tadi sama ya, AD sama dengan BC. Maka kelilingnya adalah 2 kali AB tambah BC menjadi 2 dalam kurung AB-nya 10 ya. AB-nya 10 berarti. Kemudian BC-nya 5, berarti 15. Berarti 2 kali 15 hasilnya 30 cm. Ketemulah nilai kelilingnya 30 cm. Sekarang luas. Luas rumusnya alas kali tinggi. Nah, ini tingginya sudah kita ketahui 4 cm. Berarti alasnya yang di bawah sini, yaitu AB. Berarti AB kali tinggi. Tingginya adalah DE. Berarti 10 kali 4. Yaitu 40 cm persegi. Jadi keliling dan luasnya adalah 30 cm dan 40 cm persegi. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, lanjut ke contoh soal keempat. Apabila panjang PT adalah 22 cm, maka tentukanlah keliling dan luas jajar genjang PQRS di bawah ini. Ini jajar genjang PQRS. Kemudian PT-nya ini 22 cm. Ya. Kemudian panjang RS-nya 15 dan panjang PS 25. Untuk mencari keliling, apakah sudah bisa langsung kita cari? Karena keliling tadi jumlah semua sisi. Kalau di sininya 25, berarti di sini kan juga 25. Nah, di bawah sini berarti juga 15 ya. Nah, sehingga kita bisa langsung menghitung jumlah semua sisinya, yaitu keliling adalah 2 kali dari PQ ditambah QR. Berarti 2 dalam kurung 15 tambah 25, 2 dikalikan 40, hasilnya 80 cm. Ketemulah kelilingnya 80 cm. Sekarang untuk menghitung luas, kita harus tahu nilai alas, yaitu PQ dan tinggi. Tingginya yang mana? Tinggi, nah ini kebetulan ada yang tegak lurus dengan alas. Nah, ini bisa kita anggap sebagai tinggi RT-nya ini. Meskipun letaknya di luar jajar genjang. Ya, nggak masalah. Yang penting dia tegak lurus dengan alas. Maka kita bisa menentukan tingginya dari ini. Tingginya ini, kalau kita lihat, PQ ditambah QT kan adalah PT ya. Panjang QT ini adalah panjang PT dikurangi panjang PQ ya, alias sisanya ya, yaitu 22 dikurangi 15. Maka dapat di sini 7 cm. Nah, sekarang ini segitiga QTR, ini siku-siku di T. Sedangkan tinggi yang akan kita cari adalah RT-nya ini. Ini adalah tinggi. Nah, kita akan mencari panjang RT dengan menggunakan teorema Pythagoras lagi, yaitu panjang RT adalah akar dari QR kuadrat dikurangi QT kuadrat. 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat adalah 625 kurang 49, yaitu 576. Nah, akar 576 adalah 24. Sehingga di sini kita dapatkan tingginya sekarang 24 cm. Nah, tingginya sudah dapat. Alasnya juga sudah ketemu tadi 15 ya, alasnya kan PQ ya, jajar genjangnya. Maka luasnya adalah alas kali tinggi, yaitu PQ kali RT, yaitu 15 kali 24. Hasilnya 360 cm persegi ya. Kelilingnya 80 cm dan luasnya adalah 360 cm persegi. Nah, sekarang contoh soal kelima. Tentukan perbandingan
OI dengan IF apabila diketahui keliling jajar genjang di bawah adalah 56 cm. Kelilingnya 56 yang diketahui. Kemudian HI atau tinggi jajar genjang adalah 8. Kemudian panjang GH adalah 18. Berapakah perbandingan EI yang di sini dengan IF yang di sini? Nah, kita akan lihat bagaimana cara menjawabnya. Pertama, karena yang diketahui adalah keliling, berarti keliling akan kita gunakan rumusnya, yaitu keliling sama dengan 2 kali OF ditambah FG ya. Jadi 2 kali OF-nya kan sama dengan GH, yaitu 18. FG-nya belum ketemu. Kemudian 2-nya kita pindah ruas menjadi 56 bagi 2, hasilnya 28, sehingga FG sama dengan 28 dikurang 18 ya. Pindah ruas 18-nya menjadi dikurang, hasilnya adalah 10. Nah, di sini dapat sekarang 10. Sini juga sama berarti ya, 10. Nah, sekarang panjang EI yang di bawah menggunakan Pitagoras lagi. Nah, ini sangat penting ya teorem Pitagoras untuk mengerjakan soal-soal pada materi segi 4 ini ya. EI yang di bawah sini itu adalah HE kuadrat atau EH kuadrat dikurangi HI kuadrat ya. Karena apa? Karena bukan sisi miring yang ditanyakan. Kalau EH yang ditanyakan berarti kan ditambah. Tapi kalau bukan EH berarti dikurang. Seperti yang ini, EI sama dengan EH kuadrat dikurangi HI kuadrat, yaitu 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, akar ya. Jadi akar 100 dikurangi 64, yaitu akar 36, hasilnya 6 cm. Nah, ketemulah di sininya 6 cm. Nah, panjang EF tadi kan sama dengan GH ya, 18 ya ini. Nah, sekarang kalau OI-nya sudah diketahui 6, berarti panjang IF adalah sisanya, yaitu 18 kurang 6, alias 12 cm. Nah, ketemu ya. Sekarang tinggal kita bandingkan OI banding IF, yaitu 6 banding 12. Sama-sama kita bagi 6, hasilnya adalah kita sederhanakan, hasilnya menjadi 1 banding 2. Nah, jadi terjawab perbandingannya adalah 1 banding 2. Nah, sampai sini saja penjelasan mengenai jajar genjang. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.